inflasi harga pendidikan tinggi itu nggak masuk akal gitu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. 3 opini Terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo para noise dan noiser, balik lagi di Ruang 28. Kali ini saya Jangan ketok-ketok. Oh iya. Orang lagi Enggak, pembukaan ini. Enggak, ini nggak apa-apa, ini kayak Marahin rhythm, dia. kayak background musik gitu. Bahkan loh. dia musik pakai tangan. lebih terganggu sama suara lu barusan. Tahu. Jangan ketok-ketok, malah Mama- berisik. Pakai musik tagar apa? Saya mana tadi ya? Jadi bahas belajar Zetboy ya. Baru mulai tadi, Saya baru mulai. Kania Cita Iya. akan memimpin sidang hari ini. Dan seperti biasa sudah ada 2 panelis. Silakan perkenalkan diri masing-masing tetap ya. Oke, nama saya Gilang dan saya jadi panelis di sini. Halo Noiser, saya Muhammad Al-Gatiri dan saya masih panelis seperti Ya, biasa. ya. Masih panelis. Di tahun yang baru Di tetap tahun ya. yang baru tetap saja tidak pernah dikasih kesempatan. Oke. Di tahun 2023 ini kita mau menjadi bangsa yang lebih sehat. Keren. Nice try. Ruang 28 akan menjadi salah satu pelopor lah ya isu-isu kesehatan. Apa? Wih, Isu gokil. kesehatan, Wih, isu kesehatan. gokil. Kita mau meningkatkan kesadaran Awareness. kita semua Iya. masyarakat terhadap kesehatan, dan kita mau mendorong kebijakan-kebijakan publik yang lebih mendukung lagi environment dan ekosistem yang lebih sehat. Gitu. Bayi sehat aja belum kelar nih pembahasan minggu lalu bayi sehat. Ya udah itu dibahas kalian, Kok bayi dibahas sehat? kalian di sini. Itu kan baby apa? Baby shark. Shaken baby. Second baby. Baby shark. Dudu dong. Baby shark. Nyanyi lagi kalian nih. Oh, Kalau iya, baby iya. shark tahu dia. Iya. Galang Rabu Anarki nggak tahu. Kocak. Terus memikirkan negara ini lebih tahu lagu baby shark. Kita sekarang masuk ke isu-isunya, isu-isu kesehatan. Oke. Wait. Ya. Kemarin saya mendengar berita bahwa Menteri Kesehatan ke Singapura. Lalu beliau Ke Universal kaget. Studio? Enggak, ke Singapura lalu kaget tentang tenaga kesehatan di Singapura itu sudah di atas standar WHO. Di Apanya? mana 1 dokter per 1.000 populasi. Oh, perbandingannya. Perbandingannya, Ya. kalau standar WHO kan 1 per 1.000. Nah, Singapura itu bahkan 3 apa? Per 1000. Per 1.000. Ih, keren. Indonesia kita tuh masih di angka 0,42 sampai 0,68 per 1.000. Kan pakai satuannya per 1.000 semua. Standar WHO aja belum terpenuhi 0, kita. Iya. berarti nggak satu dokter itu ya, nggak satu manusia. Enggak, karena secara data kita itu masih kekurangan 130.000 dokter. Oh. 130.000 dokter. Untuk ideal. Untuk menjadi ideal. Oke. Kita masih kekurangan. Nah, karena kita kan 270 juta jiwa. Nah, sekarang itu kita baru cuma punya 140.000 dokter. Jadi kurang 130.000 dokter. Padahal kayaknya tiap tahun yang pengen masuk ke dokteran tuh banyak ya. Oke, banyak. Itu masalahnya. Jadi kuota di kedokteran kampus-kampus kedokteran Iya, FK. itu juga tidak diatur sebenarnya oleh pemerintah. Maksudnya tidak, pemerintah ini mau selesaikan masalahnya tapi tidak lewat atasnya, tidak di hulunya dulu gitu. Diberesin itu di hulunya pertama. Kalau kita bilang kampus kuliah kedokteran itu mahal. Oke, Iya. kampus negeri lumayan murah, tapi untuk masyarakat menengah ke bawah itu masih terasa mahal. Nah, kalian bisa tahu kan sendiri bagaimana saya masuk rumah sakit di Fak-Fak. Iya, Ya, iya. itu kan vaskes Kita tidak kemarin lengkap. sempat lihat ya Sehingga- foto-fotonya, videonya. Sehingga dosis lagi. Diagnosa terakhir adalah salah makan. Itu kan tidak lengkap. Ya Allah. Dibandingkan di sini kita lengkap tahu diare karena apa Iya, karena apa tahu. iya, Di sana ya ini salah makan. Sama aja ke dukun ya. Saya nggak ikut-ikutan. Karena Oke. nggak bisa Iya, iya, diperiksa. oke. Dokter ada tapi percuma karena dia harus butuh menunjang Iya. hasil diagnosanya kan dengan alat. Habis itu yang lain-lain juga kuota kuliah kedokteran. Tidak satu kabupaten atau satu provinsi itu punya satu kampus yang punya kuliah kedokteran, jurusan kedokteran. Sehingga hal ini itu yang mendorong bahwa jumlah tingkat dokter atau tenaga kesehatan Indonesia sangat minim dan penyebarannya tidak merata. Itu dari saya. Oke, lanjut ke isu saya sendiri ya. Oke. Saya dulu ya. Isunya adalah terkait dengan literasi dan kesadaran kesehatan yang ada di masyarakat kita. Oke. Nah ini sebenarnya ya faktornya pasti ada dari sistem juga ya. Iya, iya. Dari dalam hal misalnya nih, gue beberapa kali ngeliat video orang
mengalami kayak misalnya dia lagi di suatu forum gitu, tiba-tiba dia pingsan gitu ya atau Oke. apa. Terus orang-orang tuh kayaknya pada bingung harus ngapain gitu. Pada Bener, bingung harus ngapain. setuju. Iya, iya. Nah, padahal sebenarnya untuk semua situasi yang kayak gitu tuh sebenarnya ada ilmunya. SOP-nya. Iya, ada Iya, ilmu iya, tentang pertolongan pertama gitu Iya. kan. Nah, tapi kayaknya masyarakat kita tuh kurang mendapatkan edukasi terkait itu yang Iya, iya. clear gitu ya. Iya. Kayak misalnya CPR atau CPR. apa gitu ya. Karena gitu kan orang tenggelam di kolam renang atau apa, jatuh dari ketinggian gitu Iya. apa terus main asal diangkat aja gitu. Iya, Padahal iya. bisa jadi kan Iya, kalau iya. secara prosedur itu kan ada Anak tuh. Patah. dibawa ke ini jet ski, naik Iya, motor. itu lain lagi, Mas. ekstrim. Belum, Nggak belum. jatuh, anaknya nggak Ya, jatuh. itu kan edukasi Ini juga kan. bicara pertolongan dulu, pertolongan Pertolongan. pertama Iya. misalnya kan Iya. yang belum tahu orang. Nah, terus ya itu tadi betul, ada Iya. edukasi terkait risiko ya Iya. kan. Oke, lanjut ke isunya Gilbas. Oke, kalau gua ini terkait dengan pengobatannya, kayaknya orang masih banyak di kita yang ke dukun atau alternatif lah. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak tahu ya apakah benar yang alternatif itu, yang di luar dukun ya. Kalau yang sebenarnya itu kan yang benar-benar nipu kan, pakai alat-alat sulap lah si dukun ini. Yang dukun benar-benar entah mijet, entah pakai neken-neken apa untuk menyembuhkan orang kan. Bahkan suka ada yang bilang bisa nyembuhin kanker ya kan, Iya. yang penyakit-penyakit yang dunia medis aja nggak bisa nyembuhin gitu. Banyak orang yang percaya ke situ dibanding ke dokter. Kayak banyak juga yang kayak patah tulang aja. Orang pasti pengennya daripada ke dokter lama sembuhnya atau dikasih obat mulu atau apa. Akhirnya nyari ke alternatif yang mungkin ada beberapa cerita berhasilnya yang orang akhirnya sembuh. Tapi kan nggak banyak juga yang kita dengar malah makin parah Iya, atau iya. malah baru ujung-ujungnya ke dokter setelah berapa kali alternatif. Akhirnya ke dokter baru ini mah udah terlanjur parah, malah nggak bisa disembuhin. Gimana kalau dia dulu ke dokter duluan malah mungkin bisa lebih disembuhin. Patah tulang tuh yang biasa gitu tuh. Iya, patah Ditarik, tulang. udah dengar bunyi udah. Iya, patah tulang. Setelah parah baru ke dokter. Baru ke dokter. Padahal dokter bilang mungkin kalau dari awal Anda ke dokter dulu bisa lebih sembuh Iya, gitu. karena di gips kan. Iya, di gips atau segala macam gitu. Lurusin. Kayaknya lebih banyak sekarang yang percaya ke dokter. Gua nggak tahu ya apakah ini faktor ekonomi, merasa ke dokter lebih mahal, atau faktor ketersediaan nakes di sekitar dia mungkin lebih dekat ke alternatif Iya, iya. mungkin daripada ke rumah sakit. Betul. Atau apa sebenarnya masalahnya nih? Karena kayak dari dulu sampai sekarang gue masih sering denger gitu orang yang patah tulang atau apa malah lebih parah gitu karena dia ke alternatif di masa modern sekarang ini gitu. Kayak gitu sih, lebih ke perbandingan antara alternatif dan dunia kedokteran Iya. gitu. Mm-mm. Ya kita mulai dari bagaimana orang masuk dulu ke dunia kedokteran. Iya, menjadi dokter Menjadi dokter Iya. atau tenaga kesehatan. Rata-rata di Indonesia untuk masuk kuliah kedokteran itu bisa menghabiskan sampai dengan 300 juta Sampai lulus ya. sampai lulus di 8 semester. Belum koas bayar sendiri lagi Koas semester bayar lagi. sendiri. Semester lagi. Yang setahun ya? Koas tuh kan? Koas 2 tahun. Oh, 2 tahun. Intensif yang 1 tahun. Oh, Nanti iya, setelah ini belum dapat gaji tuh yang harus mengabdi Yang penempatan, kemana. Iya, 1 tahun. nggak digaji itu belum? Iya, itu belum digaji apa kayak honor, kayak guru honor lah. Oh, nggak banyak lah ya. Iya, nggak banyak. Itu berapa? 1,5 juta apa berapa tuh? Per bulan? Iya. Oh. Nah, itu apa namanya? Belum lagi misalnya kayak kedokteran gigi ketika dia koas, dia harus cari pasien. Betul. Dia mengerjakan itu Benar. semua dia yang bayar. Jadi kuliah kedokteran ini pada akhirnya di Indonesia hanya akan menjadi jurusan bagi orang-orang yang punya banyak duit. Punya duit, benar. Nah, sehingga ya ketersediaan apa namanya orang pengen masuk kedokteran atau lulusan kedokteran mau nggak mau jadi sedikit. Enggak, tapi ini masalahnya bukan cuma kedokteran juga, kedokteran doang kalau hal ini ya, tapi juga pendidikan tinggi secara umum ini udah problematik Iya, banget ya. iya, Karena iya, begini, iya. problematiknya begini. Dia nih sekarang menjadi luxury gitu, menjadi barang mewah gitu loh. Iya. Jadi iya. orang memakai dia sebagai simbol status gitu. Kayak lu beli tas Louis Vuitton atau Gucci gitu. Iya. Tapi instead lu beli kuliah di kampus mana gitu. Sehingga kalau lu lihat misalnya inflasi harga pendidikan tinggi itu nggak masuk akal gitu. Iya, Terutama iya. kalau lu lihat Iya. di 10 kampus terbaik Benar. dunia yang paling Inflasinya atas. ya, inflasinya, benar. Masa tertinggi semua produk nggak ada yang segitu Benar. inflasinya, Karena gitu loh. karena perbandingan antara tahun angkatan saya dengan adik kelas yang 2011 2012 udah beda jauh. Iya, dia tuh menjadi prestis gitu loh. Iya. Produk apapun nggak ada yang segitunya ya. Nggak ada. Iya. Gue pernah lihat di Benar, video benar, perbandingan benar. nggak ada Menarik, produk benar. yang segila itu Benar, inflasinya.